الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di majelis taman-taman surga di dunia ini sebelum kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa keimanan dan hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan dan hal-hal yang dapat menghalangi kita dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari Mausu'atul Adabil Islamiyah. Kita masuk ke Al-Fasl Sabi' Adabut Taubah. Fasal yang ketujuh, adab-adab seputar bertaubat. At-taubatu, taubat ada sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita. Setiap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Maka kewajiban itu wajib kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Dan para ulama mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut pun akan menjadi wajib pula mengikuti hukum asal tujuannya tersebut. Dan kata penulis Hafidhullah Ta'ala Syekh Abdul Aziz Ibn Fathi Said Nada, at-taubatu ilallahi ta'ala min kulli dhunubi wajibatun ala kulli muslim. Taubat kepada Allah dari semua dosa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa dzalika duna ibta'i, dan itu sesuatu yang harus kita perhatikan tanpa kita bermain-main di dalam berbuat dosa. Jadi kita harus serius taubatnya, terpenuhi syaratnya, sehingga jangan sampai kita taubat semisal taubat sambel, pedesen tapi selesai pedesnya kita doyan sambel itu, sehingga kita mudah jatuh di dalam dosa yang sama. Dan wadalilu ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma', dan kewajiban kita untuk bertaubat itu ditunjukkan secara Alkitab, Quran, sunnah dan ijma'. Di antara adab kaitannya dengan taubah yang disebutkan oleh penulis di sini hafizahullah taala, al-awwal al-ikhlasu fiha. Hendaknya seorang yang bertaubat itu ikhlas di dalam pertaubatannya. Wa dzalika bi an takuna taubatu khalisatan liwajhillahi ta'ala, yaitu hendaknya taubat itu murni mencari wajahnya Allah. Dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan yang paling agung yang diperoleh oleh penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beramal saleh, kebaikan, maka bagi mereka al-husna, yaitu surga, dan ziyadah, dan tambahan. Dan Nabi SAW menafsirkan tambahan di situ adalah melihat wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan kita berpaling dengan ahli takwil, para muawwilin yang mentakwil wajah Allah dengan keridhaan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan lafaz sebagaimana maknanya secara bahasa Arab
mengimani sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyoalnya. Ini kaidah di dalam isbatus sifat lillahi tabaraka wa ta'ala. Walaysa makhafatal uqubati dunyawiyah, dan tidak patut seorang bertaubat itu karena takut hukuman dunia saja. Ya. Ini tidak pantas, karena Allah Subhanahu wa taala a'zam, lebih mulia, lebih agung daripada hukuman di dunia ini. Aw nahwi dzalika, wa inna ma yakunul ba'isu 'alaiha al-istijabatu li amrihi ta'ala. Bahkan yang benar, yang menjadikan motivasi seorang hamba untuk bertaubat adalah segera menjawab seruan Allah tabaraka wa taala, waltimasu mardatihi, dan mencari keridhaan Allah, wa makhafatu iqabihi, dan khawatir, takut hukuman Allah menimpa dia di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan bertaubat, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang beruntung. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nanti kita akan bahas apa taubat nasuha itu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Karena Rabb kalian akan memberikan janji, dan pasti Allah akan melaksanakan janjinya. Berupa apa? Yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dengan taubat. Wa yudkhilakum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan dengan taubat Allah akan masukkan kalian ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat banyak. Dengan taubat Allah berikan balasan dua. Seandainya Allah tidak membalas, itu sudah cukup. Mestinya kan begitu ya. Kita melakukan dosa, akibatnya menimpa diri kita. Tatkala kita bertobat, cukuplah Allah menahan azabnya kepada kita. Itu sebenarnya sudah cukup. Kita sudah wajib apa? Senang, bersemangat untuk bertobat. Namun Allah Maha Pemurah, Syakirus Syakur. Allah itu Maha bersyukur kepada kita. Kita beramal sedikit, Allah balas berkali-kali lipat. Hanya dengan taubatan nasuha dari segala apapun dosa kita, bentuknya apa, besar atau kecil, Allah berikan ampunan, hapus kesalahan, surga menanti di akhirat kelak. Maka hendaknya itulah yang menjadi motivasi terbesar kita tatkala kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min al-ma'lumi anna al-ikhlasa syartun fi qabuli kulli a'malis salihah. Dan telah diketahui bersama, yang terutama yang sudah ngaji ya, bahwasanya keikhlasan di dalam amal itu adalah syarat sahnya diterimanya amal saleh di sisi Allah. Qala ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya agama ini, ketaatan ini, ibadah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah ikhlas, dan taubat sepakat para ulama termasuk ibadah hati ya, taubat itu. Adab yang kedua, antakuna taubatu min jami'idz dzunub. Hendaknya taubat itu dari segala dosa. Jangan pilih-pilih. Yang ini ditaubati, yang ini enak, sik lanjut dulu. Enggak, semuanya taubat, semuanya. Semua dosa, enak enggak enak, kita harus taubat.
Karena hakikatnya dosa itu adalah menyengsarakan kita. Walaysat min dzanbin wahidin faqat. Tidak hanya satu dosa saja yang kita taubati, bal yajibu 'alal muslim ayyatuba ilallahi min jami'idz dzunubi kama sabaq. Dan yang wajib bahkan setiap muslim itu bertobat kepada Allah dari segala dosanya, sebagaimana telah berlalu. La ayyatuba minal ba'di wa yusirru 'alal ba'dil akhar. Dan jangan sampai kita tobat dari sebagian dosa, kemudian dosa yang lainnya terus kita laksanakan. Yang ketiga, antakuna taubatu fi waqti qabuliha. Ini yang penting ya. Bahwasanya hendaknya taubat itu dilaksanakan di waktu yang Allah terima taubatan tersebut. Di sini dijelaskan oleh beliau, wa waqtu qabuli taubati ala tafsil tali. Waktu diterimanya taubat ada perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ini catat, ini penting ini ya. Waktun khasun fi umri kulli shakhsin. Waktu khusus pada umur setiap seseorang individu. Wa huwa ma qablal gharghara. Yaitu sebelum nafas ruh itu di kerongkongan. Jadi sebelum sakaratul maut. Wa hiya bulughir ruhil hulqum. Itu dicabutnya ruh. Jadi yang pertama, waktu secara per individu diterimanya taubat seseorang adalah sebelum dicabutnya ruh. Yang kedua, waktun amun fi umri dunya. Karena waktu yang umum berdasarkan umurnya dunia ini yang kita tinggali ini. Wa huwa ma qabla tulu'i syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Itu apa? Menjelang hari kiamat. Maka tatkala matahari Allah perintahkan, ketika dia melapor kepada Allah untuk terbit, ternyata Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari bukan tempat terbit biasanya, tapi tempat tenggelamnya. Maka Allah menutup pintu taubat. Dan sebelum itu Allah mengutus angin yang akan mencabut setiap nyawa orang yang beriman, meskipun imannya hanya seberat dzarrah. Amma taubatu qabla al-ghargharah faliqalihi ta'ala. Adapun dalil bahwasanya taubat itu sebelum nyawa ada di kerongkongan adalah firman Allah Ta'ala, wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sampai dia kedatangan sakaratul maut, kemudian dia mengatakan, sekaranglah saya bertaubat. Allah mengatakan laisatit taubah, bukanlah taubat itu semisal itu. Maka orang yang kedapatan sedang nazak sudah tidak berguna taubatannya. Dan Allah berikan kisah yang sangat nyata, yaitu Fir'aun. Tatkala malaikat maut sudah mencabut nyawanya, tatkala dia terombang-ambing di lautan, Laut Merah, maka dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya sekarang beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubatnya. Kenapa? Allah tahu seandainya dia diberikan jangka waktu hidup lagi, Allah selamatkan dari air Laut Merah tersebut, pasti Fir'aun tidak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu telah terbukti tatkala Allah berikan ujian kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan apa? Dengan taufan. Fa arsalna alaihimu taufan.
Allah kirim angin topan memporak-porandakan kerajaan Mesirnya. Kemudian Allah uji mereka dengan darah. Setiap minuman sungai mereka yang miliki berubah jadi darah. Kemudian belalang, kodok, kemudian kutu. Tapi apa? Mereka hanya mengatakan, Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu untuk menghentikan semua ini. Kalau sudah, kami akan percaya kepadamu. Maka Musa pun berdoa. Karena apa? Berharap benar-benar itu terjadi. Dan Nabi Musa tidak tahu apa perkara setelahnya. Bukan dukun beliau alaihissalam. Maka Allah pun menghentikan dengan rahmatnya. Ternyata apa? Justru Fir'aun semakin kufur hingga membuat makar, membunuh Musa, Harun dan Bani Israel. Hingga terjadilah apa yang terjadi sebagaimana Allah kisahkan, dan begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi menerima taubat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taba ilallahi qabla an yugharghira qabilallahu minhu. Siapa saja yang bertobat kepada Allah sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Nah, mumpung kita belum nyawanya di kerongkongan, mari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu ala qabuli taubati qabla tulu'i syams min maghribiha qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang diterimanya taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa saja yang bertobat sebelum matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya, Allah pasti menerima taubatnya. Wa qad dalla ala dzalika aidan qauluhu ta'ala, dan juga menunjukkan akan hal tersebut bahwasanya taubat itu sesuai dengan umurnya dunia ini, yaitu sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu yang tidaklah bermanfaat bagi seorang jiwa keimanan mereka, dan tidak pula sebelum itu keimanan mereka atau usaha dari keimanan mereka untuk melakukan amal kebaikan, tidak berguna. Wa tafsirul ayati inda ahli ilm, kata penulis hafizahullah ta'ala, dan tafsir ayat tersebut menurut ahlul ilmi adalah huwa tulu'us syamsi min maghribiha. Jadi ayat itu berbicara tidak akan bermanfaat keimanan ketika datang hari itu, yaitu tatkala matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Adab yang keempat, at-ta'jilu bit-taubah, bersegera untuk bertaubat. Wa hadza mimma yata'akkadu wujubu 'alal muslim, dan ini termasuk kewajiban yang ditekankan bagi seorang muslim. Fa inna syaitana qad yuzayyinu lil insani at-taswif wal mumatila bit-taubah. Karena syaitan itu sungguh terkadang benar-benar mereka membuat manusia itu menyangka nanti saja taubatnya, dibuat menunda-nunda taubat, nanti dibuat panjang, nanti sajalah, masih muda, nanti malam lah sebelum tidur saya taubat.
nantilah setelah korupsinya selesai. Kalau udah dapat, tobat nanti. Ketangkep, pakai uang itu untuk apa? Meringankan apa? Hukuman. Misalnya misal itu. Maka ini adalah hiasan-hiasan dari syaitan. Hatta yatihi ajaluhu, sampai kadang-kadang datang ajalnya sudah apa? Sudah terlanjur. Ya. Wa yamutu ala ghairi taubah. Wa yamutu ala ghairi taubah, sehingga dia pun mati tanpa sempat untuk bertaubat. Jangan kita terkecoh dengan sinetron. Masih muda bermaksiat, berfoya-foya, ya, kemudian mati dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan orang secara kenyataan realitas yang biasa berzikir la ilaha illallah berapa banyak, ketika ditalkin susahnya luar biasa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi yang doyan bermaksiat. Jadi nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Abu Talib yang melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban jiwa, raga dan harta untuk menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tahu bahwasanya agama yang dianut oleh keponakannya adalah al-haq. Tapi dia enggak beriman. Sampai ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, suatu kalimat yang nantinya aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menolongmu. Tapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada semua hambanya. Nah, mumpung kita telah mengetahui hidayah, telah mempelajari hidayah, maka segera ambil hidayah tersebut, jangan ditunda-tunda. Fa innahu la yadri mata yufaji'uhul ajal, karena seorang itu tidak ada yang tahu kapan dia didatangi atau selesai ajalnya. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala mengatakan, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Bahwasanya taubat itu kepada Allah hanya bagi orang-orang yang tatkala melakukan keburukan karena kebodohan. Maka setiap orang yang bermaksiat adalah jahil, bukan karena tidak tahu kesalahan, tapi apa? Dia memperturutkan hawa nafsu, sehingga apa? Dia tahu tapi apa? Melanggar. Jadi istilah jahil bukan berarti apa? Adamul ilm, bukan. Summa yatubuna min qarib, kemudian orang itu bersegera bertaubat, berhenti segera bertaubat. Inilah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengetahui siapa saja yang serius taubatnya, dan bijaksana diberikan taubat itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah tahu ini yang serius taubat, ini yang enggak serius. Ini taubatnya yang nasuha, ini taubat sambel. Allah Maha tahu. Al-adabul khamis, adab yang kelima, an-nadamu 'ala dzanbil wal maksiyah. Nyesal, getun bahasa Sidoarjo ya, dari dosa dan kemaksiatan. Menyesali. Wa hadza wajibun 'alal muslim, dan ini adalah wajib bagi setiap muslim. An yanduma 'ala maksiyatihi, yaitu dia menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Sedangkan Allah Maha melihat, mengetahui, mendengar, dan Allah khabir, akan mengabarkan kepada kita pada hari kiamat apa yang telah kita perbuat. Wa ala ma farrata fi janbillah, dan terhadap apa yang kita lalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yandumu ala tibaihi lil hawa, dan kita menyesal mengikuti, memperturutkan hawa nafsu kita.
wa ta'atihi lisyaitan, dan kita menyesal telah mentaati syaitan, sedangkan innasyaitana aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Wa ma'siyatihi li rabbih azza wajal, karena bermaksiat kepada Rabb kita yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, ternyata kenikmatan itu kita balas dengan kemaksiatan kepadanya. Wa hadza min syuruti sihhati taubah, dan ini adalah termasuk syarat sahnya taubat yang dinamakan dengan taubat nasuha. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, an-nadamu taubatun, penyesalan itu bagian dari taubat. Maka para ulama menjelaskan syarat sahnya taubat seseorang adalah menyesal. Adab yang keenam, al-azmu ala adamil audati ilal ma'siyah, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang dia telah taubati itu. Wa hadza min syuruti sihhati taubati kadzalika, dan ini termasuk syarat juga sahnya taubatan nasuha. Wa an yazima al-mar'u ala adamil audati ilal ma'siyah, yaitu seorang berazam, bertekad kuat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatannya. Wa idza faqada hadza syart lam tasihhat taubah, apabila hilang satu syarat ini maka tidak sah taubatnya. Wajib untuk dipenuhi syarat-syaratnya. Li'anna sahibaha yakunu fi hadhil hal musirran ala maksiyatih. Kenapa tidak diterima atau tidak sah taubatnya? Karena pelaku kemaksiatan itu dalam keadaan masih terus menerus di dalam berbuat maksiat, sedangkan taubat itu harus berhenti, ya, harus berhenti dari apa yang dia lakukan. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran tentang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu punya sifat, diantaranya adalah apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, berzina, kemudian perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan dirinya sendiri, atau dia mendolimi dirinya, apa? Mereka segera mengingat Allah, lalu istighfar, minta ampunan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat menerima, memberikan ampunan, menghapuskan dosa-dosa kecuali Allah? Siapa lagi? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus, tidak melaksanakan, tidak meneruskan apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat, sedangkan mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kemaksiatan. Mereka mengetahui Allah menerima taubatnya. Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang terus-menerus sengaja di dalam berbuat maksiat tanpa ada penyesalan. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah yang balasan mereka di sisi Allah adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan balasan mereka juga adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan itu adalah bagi orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan berupa taubat nasuha. Adab yang ketujuh, al-inkisaru baina yadayillahi ta'ala, tunduk bersimpuh di hadapan Allah. Kenapa? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita melakukan kemaksiatan, hakikatnya kita tahu bahwasanya Allah melihat kita. Tatkala kita berbuat maksiat, kita tahu bahwasanya
Allah mendengar kita, Allah mengetahui hati kita, meskipun di keramaian, meskipun tidak ada CCTV. Allah tahu, kita pun tahu Allah semisal itu. Tapi kenapa tetap kita berbuat maksiat? Itulah tauhid yang sangat-sangat rusak. Kita tahu Allah Maha melihat, tapi kita tidak malu untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kita justru takut terhadap CCTV, takut hukuman di dunia daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa hukuman itu. Dan yang paling mengerikan, hukuman Allah kepada orang yang terus-menerus berbuat maksiat di dunia adalah dihalangi dia untuk bertaubat. Ini namanya istidraj. Dia menyangka dia berbuat maksiat kok hidupnya enak-enak saja. Dia melakukan korupsi kok hartanya melimpah ruah, 7 keturunan aman. Dia tanpa kerja pun masih bisa melakukan ini dan itu. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebinasaan awal mula sebelum kebinasaan yang besar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka hendaknya seorang yang bertaubat itu merendahkan dirinya, karena ibadah itu at-tadhallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang bertaubat menampakkan penyesalan, memohon ampunan dan diterima taubatnya kepada Allah dalam keadaan hina, merendah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong, ya. Dan datang kepada Allah melalui pintunya, yaitu pintu taubat. Dan dia merasa khawatir binasa sebelum Allah menerima taubatnya. Ini penting, mendatangkan hati ini. Dan ini dibahas di dalam bab tauhid. Maka tauhid adalah bab di dalam tazkiyatun nufus yang paling bermanfaat. Maka kalau kita ingin tazkiyatun nufus, maka mulailah dari kita mempelajari tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Yang kedelapan, antakuna taubatu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Hendaknya taubat itu tidak sekedar hatinya, tapi ya hati, ya lisan, ya juga amal perbuatan. Fayan bagi litaibi minadz dzanbi ayyatuba bi qalbihi wa yandum ala ma fata wa ya'zim ala adamil audati ilaihi. Hendaknya orang yang bertaubat dari suatu dosa itu bertaubat dengan hatinya, kemudian dia menyesali apa yang telah berlalu, dan dia berusaha, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Wa yatubu bilisanihi, kemudian dia bertobat dengan lisannya. Fayastaghfirullah wa yatubu ilaihi, kemudian dia mohon ampunan dengan lisannya dan mohon diterima taubatnya kepadanya. Wa yatubu bijawarihi fala ya'udu lil ma'siyati, dan dia bertobat dengan amal perbuatannya, dengan anggota badannya, sehingga dia tidak ingin mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katsirul istighfari wat taubati bilisanihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfar dan taubatnya melalui lisannya. Kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin kebaikannya, pasti masuk surga, diampuni kesalahan-kesalahannya, diamankan dari azab apapun itu di alam barzakh ataupun di akhirat. Kata beliau, setiap hari aku bertaubat, istighfar sebanyak 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid ay yaqula mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kami pernah menghitung apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis saja. Beliau mengucapkan 100 kali ucapan Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbku, wahai Rabbku, Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. 100 kali dalam satu majelis, sekali duduk ini. Misalnya majelis taklim ini. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat dan mengampuni. Ini adalah teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita perbanyak taubat. Sedikit amal, banyak bertaubat lebih baik daripada banyak amal meninggalkan taubat. Kemudian ada yang ke-9, al-iqla'u 'anil ma'siyah, melepaskan diri dari jerat-jerat kemaksiatan. Wadzalika bitarkiha bil fi'l, dan hal tersebut dilakukan dengan meninggalkan berupa perbuatan. Wa adamul audati ilaiha, dan juga berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Wa hadzal iqla' la tasihhu taubatu bidunihi, dan ini juga menjadi syarat untuk diterimanya taubat. Ghairu anna al-mar'a idza taba wastawfa syurutut taubah summa 'ada li dha'fi azimatihi wa ghalabati syahwatihi fa waqa'a fil ma'siyati saniyatan lam tantaqid taubatuhul ula. Ini ada nasihat yang berharga ya. Karena kita ini terkadang memang sering jatuh di lubang yang sama. Apa? Dikecualikan dari hal ini adalah tatkala ada seseorang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dan dia telah memenuhi semua syarat pertobatan tadi, mulai dari nadam, nyesal, berusaha tidak mengulanginya, kemudian dia berhenti dari kemaksiatan, meninggalkan jerat-jerat kemaksiatan yang akan membuat dia jatuh lagi, kemudian dia istighfar, kemudian minta ampunan dan bertobat kepada Allah, kemudian dia mengulangi kesalahan yang sama, dosa yang sama di waktu yang berbeda karena lemahnya keinginan hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, atau karena dikuasai syahwatnya. Dan banyak hal yang menyebabkan seorang itu dikuasai syahwat. Misalnya apa? Yang paling ketara adalah lingkungan. Kalau kita sudah berusaha taubat untuk misalnya tidak minum minuman keras, tapi lingkungan kita memang banyak yang minuman keras, maka sangat sulit untuk kita lepas dari mereka. Sungkan, awalnya nolak, disuguhkan nolak, terus-terusan nolak, sungkan, ikut minum lagi. Inilah, dan masih ingat kisah pembunuh 100 jiwa. Apa yang dikatakan, apa yang dinasihatkan oleh orang yang berilmu? Engkau pergi dari kampung, hijrah, karena kampungmu itu kampung orang jelek. Maka dia pun melaksanakan dan Allah Subhanahu wa taala beri rahmat, diterima taubatnya. Kemudian dia jatuh di dalam kemaksiatan yang kedua, maka hal tersebut setelah dia bermaksiat, taubat, kemudian memenuhi taubatan nasuha syarat-syaratnya, kemudian jatuh lagi di kesalahan yang sama, maka itu kata beliau lam tantaqid taubatahul ula. Itu perbuatan yang kedua, kesalahan yang lagi dia lakukan seterusnya, itu tidak membatalkan taubatnya yang pertama ya. Maka
Apa yang harus kita lakukan? Ya tobat nasuha lagi sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena syaitan kadang-kadang datang di situ. Kamu ini tobat sambel, tanya serius meninggalkan kemaksiatan, ternyata kamu tetap lanjut. Ya, tobat iya, maksiat terus. Kamu nggak diterima tobatnya sama Allah. Udah lanjut aja kamu, udah nggak usah tobat. Ini kadang-kadang syaitan di situ. Ya, membuat rayuan-rayuannya yang meninggalkan kita. Setelah itu ya, dia akan berlepas diri kepada kita pada hari kiamat kelak. Nasallallahu salamah wal afiyah. Walakin yalzamuhu taubatu min dzanbil jadid. Maka yang harus dia lakukan adalah taubat dari dosa yang baru dia lakukan itu. Terus taubat ya. Oleh karena itu taubat adalah kewajiban setiap hari ya, seperti sholat. Wa yadkhulu fi hadza islamul kafir, dan masuk di dalam bab ini adalah keislaman orang yang kafir. Fa inna taubatahu minal kufri takunu bidukhuli fil Islam. Karena taubatnya orang yang kafir non muslim dari kekufurannya adalah dengan masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang ke-10, raddul madzalimi ila ahliha aw istihlaluhum, yaitu mengembalikan harta yang kita ambil secara zalim kepada pemiliknya, atau kita minta kerelaannya, kehalalannya. Fala budda ayyarudda lil madlumin huquqahum, harus mengembalikan kepada orang yang telah kita zalimi hak-hak mereka. Ini apabila dosanya kaitannya dengan hak adami, hak orang lain. Idza kanat maksiatuhu muta'alliqatan bihuquqin nas, apabila kemaksiatan itu terkait tentang hak-haknya orang. Fayaruddul malal masruqa awil maqsuba li sahibih, maka wajib dia mengembalikan harta yang dia telah curi atau dia telah ambil secara maksiat, secara tidak hak. Au yastahilluhu, atau minta dihalalkan. Apa? Saya nggak punya uang, ana pernah ngambil motor antum. Maka hendaknya orang tidak terhalang untuk bertaubat, apa? Minta dihalalkan dosanya. Ustaz, nanti dia tetap minta, terus gimana? Ya sudah, itu resiko. Ya. Terus kita nggak punya apa-apa, Ustaz. Ya sudah, antum minta dipekerjakan. Ya, dipekerjakan sehingga apa? Hasil dari pekerjaan itu untuk apa? Menebus barang yang telah kita ambil dari dirinya. Ya. Ini resiko. Mumpung belum terjadi, jangan mencuri atau mengambil hartanya orang lain. Kemudian begitu pula wa kadzalika yastahilluhu idza kana qad intahaka irdahu aw tabahu aw fadahahu aw ghair dzalik. Begitu juga ini kaitannya dengan apabila kita merusak kehormatan seseorang. Kita pernah mencaci maki orang itu, atau pernah kita memfitnah dia, maka kita datang kepada dia minta maaf, kemudian apa? Minta dihalalkan, direlakan kesalahannya. Jangan sampai kita merasa aman, binasa kita. Ya, termasuk muflis, datang pada hari kiamat membawa pahala, sholat, sedekah, puasa dan seterusnya. Ternyata kita bagi-bagikan kepada orang yang di dunia kita buat zalim. Karena Nabi SAW mengatakan, Man kanat li akhihi indahu madlamatun min irdin aw malin falyatahallallah al-yawm. Siapa saja yang punya kezaliman pada saudaranya, entah itu kaitannya dengan kehormatan atau hartanya, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini juga. Qabla an yu'khadha minhu yawma la dinar wa la dirhama, sebelum datangnya suatu hari yang
itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, yaitu pada hari kiamat. Fa in kana lahu amalun salih, apabila orang yang berbuat zalim itu punya amal saleh, pahalanya ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil pahala amal solehnya itu untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya. Bahaya ini. Wa in lam yakun lahu amalun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alaihi. Apabila orang itu habis kebaikannya, pahalanya, tidak ada untuk membayar kezaliman di dunia, maka dosa orang yang dizalimi diambil kemudian ditimpakan sebatas kezaliman yang sesuai dengan yang Allah samakan. Antara kezalimannya dengan dosa orang tersebut ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Kalau sudah nggak ada kebaikan, kezaliman banyak, neraka adalah tempat yang paling pantas. Kita rehat sejenak untuk azan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan sampai selesai pasal ini. Kata beliau, penulis Hafizhu Ta'ala Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi Sayyid Nada Hafizhu Ta'ala, wa hadha syartu la budda minhu li sihhati taubah. Syarat ini harus ada untuk kesahan taubat seseorang. Idza kanat tata'allaqu bi huquqin nasi wa madzalimihim, apabila dosanya, kemaksiatannya terkait tentang hak-haknya orang lain, min dima'in wa a'radin wa amwal, ini dalam masalah harta, kehormatan serta darah.
Fa in khasyiya akibata dzalika istahallahu biduni ayat kurasmah. Beliau memberikan catatan di sini. Apabila seorang itu khawatir akibat dari dia minta dihalalkan, ya, maka boleh minta dihalalkan tanpa menyebutkan namanya. Waqad ajaza ba'du ahli ilmi, beliau memberikan keterangan, dan ini sebagian ahlul ilmi membolehkan, ya. Ayastaghfirul insan limaktabahu idza khasya akibat istihlalihi. Apabila orang itu khawatir akibat dari dia minta dihalalkan kesalahannya, kadang-kadang apa? Akan tertimpa kezaliman dari orang yang dulu dia buat zalim. Nah, ini boleh. Tapi apa? Hendaknya kita usaha dulu untuk mencari kesempatan yang terbaik, ya, dan segera untuk kita mengakui kesalahan kita, dan ini yang lebih menenteramkan hati. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang ke-11, ayyubaddila ba'da sayyiati ihsana. Hendaknya seorang mengganti kesalahan-kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikannya. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi setelah kita bertobat, kita berhenti dari kemaksiatan itu, maka kita beralih kepada amal solih. Niscaya amal solih itu akan menutupi kesalahan kita, akan membuat kita terbiasa dengan amal kebaikan itu, sehingga amal jelek itu pun tersingkir dari kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, itu pesan ke beliau kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah perbuatan buruk kalian setelah berhenti dengan hasanah, kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Ini harus kita perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, fayan bagi litaibi alla yada'a mawdi'an asallaha fihi illa ata'ahu fihi. Hendaknya seorang yang bertaubat itu tidak meninggalkan suatu tempat di malam dia bermaksiat kepada Allah, melainkan dia di situ pula melaksanakan ketaatan kepadanya. Diganti. Wa alla yada'a maksiatan rakabaha illa ata bi aksiha min khisal khair. Dan janganlah seorang itu juga meninggalkan suatu kemaksiatan yang telah dia lakukan kecuali dia mendatangkan yang sebaliknya. Misalnya dia mencuri, maka hendaknya dia berbuat amal soleh berupa bersedekah. Ketika dia berzina, maka hendaknya orang itu menikah. Ini setelah bertobat, ya, karena nikah itu bukan obat dari perzinahan. Kalau dia berzina, wa'iyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meyakini dengan menikah dia tidak berzina, ini salah. Yang wajib adalah dia taubat dulu. Kenapa? Kalau dia berzina kemudian dia menikah, maka tidak ada jaminan nikah itu kemudian dia tidak lanjut zinanya, ya. Jadi justru dia wajib bertobat, karena nikah itu tidak wajib, tapi taubat itu wajib. Begitu pula ketika orang itu mencuri, dengan dia meninggalkan kemudian dia tidak bersedekah, justru dia akan dihantui bahwasanya mencuri itu tidak harus dia bersedekah. Justru ketika dia bersedekah akan timbul mencuri itu tidak enak. Bersedekah itu berat, tapi menyenangkan diri kita dan menyenangkan orang yang kita beri. Oleh karena itu, hendaknya seorang mengganti kemaksiatannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ini Allah memberikan contoh. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah
Allah menjelaskan kepada manusia hal tersebut di dalam sebuah kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat atau makhluk-makhluk yang bisa melaknatnya. Kemudian Allah menambahkan dalam ayat setelahnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah perbaikan. Wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Di sini menjadi pokok poinnya, yaitu apa? Setelah dosanya dia menyembunyikan kebenaran dari apa yang Allah turunkan, maka Allah menerima taubat dengan syarat kecuali orang yang bertaubat melakukan islah perbaikan terhadap dosanya dengan melaksanakan ketaatan, wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang dulunya dia sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang menerima taubat lagi maha pengasih terhadap hamba-hambaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian adab yang ke-12, ayyauda ba'da taubati khairan mimma kana ijmalan. Hendaknya seorang itu setelah bertaubat itu sering melaksanakan kebaikan, ya. Meskipun secara umum, ya. Karena melakukan perbuatan saleh, amal baik, itu membuat hati itu terbiasa dengan kebaikan. Sebagaimana seorang itu terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan akan mendidik, membiasakan dirinya untuk apa? Senang dengan perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka diharapkan tatkala seorang bertobat kemudian dia berusaha untuk banyak beramal soleh, itu amal jeleknya terhapuskan, tersisihkan kebiasaannya, berubah menjadi kebiasaan beramal soleh. Kemudian yang ke-13, al-istitaru bisatrillahi wa adami fathin nafs. Hendaknya dia menutupi kesalahannya, dosanya, kemaksiatannya. Jangan diumbar kesalahannya, jangan diceritakan. Setelah Allah menutupi kesalahannya, karena Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dijanjikan maaf, dimaafkan kalau dia bertaubat, dia berhenti dari kemaksiatan, dia tidak menceritakannya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menceritakan, membongkar aibnya sendiri. Setelah Allah menutupi, hendaknya kita tutupi. Jangan justru kita bongkar, cerita, bahkan wa'iyadzubillah, bangga ketika menceritakannya. Tadi malam saya telah melakukan ini dan itu, kemarin saya telah melakukan dosa ini dan dosa itu. Padahal Allah yang tahu telah menutupinya. Maka jangan sekali-kali kita membongkar kesalahan kita di sembarangan tempat. Apalagi sekarang dunia sosmed sangat mengerikan. Dan kita juga wajib waspada, jangan sampai kita curhat di sosmed yang tidak mendatangkan kebaikan, melainkan kita sangat harus selektif di dalam menggunakan dunia sosmed tersebut. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh penulis di sini adalah tajdidut taubati 'alad dawam. Senantiasa memperbarui taubat terus-menerus. Karena kita adalah hamba yang lemah. Keimanan kita naik turun. Orang-orang di sekitar kita silih berganti. Kadang-kadang kita bersama orang-orang yang solihin, kadang-kadang kita bersama tolihin, kadang-kadang kita bersama orang-orang ahlul khair, dan terkadang berganti dengan alus sayyi'ah. Maka ini semua sangat kuat untuk mempengaruhi kita. Maka hendaknya nasihat dari kami, kita pandai-pandai memilih komunitas. Kalau kita benar-benar hijrah
yaitu orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang kaum muslimin yang aman dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang muhajir, orang yang hijrah sejati adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita milih komunitas teman-teman yang memberikan pengaruh yang baik, menjauhkan diri kita dari melakukan kemaksiatan yang semisal atau kemaksiatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kami bacakan. Mungkin ada satu saja pertanyaan, atau kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada? Selesai tentang taubat. Insyaallah besok di bab keempat, huruf jim, dan fasal pertama adalah adabul jima', adab-adab seputar hubungan badan. Maka kami harapkan yang tidak kuat pembahasan ini karena belum nikah dan belum mampu, ya sabar ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.